Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan ke-9 dan ke-10 kita akan memperagakan, karena nanti tujuannya adalah mahasiswa untuk membuat video yang semacam ini ya, atau yang seperti ini. Jadi di modul pertemuan 9 dan ke-10 kita akan membuat project yaitu yang ada bersumber dari internet. Sumbernya mungkin bisa dilihat di sini ya, sumbernya. Terus kemudian kalau kita lihat sumbernya, maka kita buka halamannya, login service in PHP and MySQL for Android application. Nah, di situ ada beberapa instruksi. Di antaranya adalah kita diminta membuat database terlebih dahulu. Nah, database yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah database yang dipergunakan pada kesempatan kali ini adalah EmployDB. Nah, ini kita lihat di sini EmployDB ya, databasenya namanya EmployDB. Untuk itu yang pertama, sebelum kita membuat tabelnya, maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah membuat databasenya, database yang bernama EmployDB. Oke, untuk membuat database yang bernama EmployDB, silahkan kalian ke localhost php myadmin, ini yang paling mudah ya, php myadmin, terus kemudian ke basis namanya EmployDB. Nah, ini maka kalau saya buat lagi nanti error ya. Dibuat create, maka akan setelah itu setelah terbuat, nanti databasenya EmployDB ini diklik, masuk ke insert saja ya, mungkin untuk menambahkan, karena untuk praktek kali ini kita sesuaikan saja dengan modul semuanya. Kita ke SQL. Nah, di SQL ini kita akan menginsertkan perintah ini, create tabel user. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian nanti dikirim. Nah, ini karena saya sudah juga tidak saya lakukan, nanti Anda kirim saja, maka akan tercipta tabel user, yang mana tabel user ini sudah ada isinya. Isi yang pertama ini mungkin bisa dilihat, kedua, ketiga. Nah, setelah database dan tabel ini sudah dibuat, berikutnya adalah kita akan membuat skripnya. Skripnya yang disimpan dengan nama service user login PHP. Kita lihat di sini ya skripnya ini. Nah, ini skripnya disimpan dengan nama service user login PHP. Silahkan Anda buat mau dengan Notepad++ atau dengan yang lain. Kalau saya pakainya Notepad++ ya. Ini sudah saya buat. Kalau kalian tinggal nanti kopas yang ini ya, nanti saya sertakan di mana, di grup atau mungkin di dalam video, karena yang di sini ini ada beberapa coding yang
kita tidak support ya, tidak didukung, sehingga kita harus memodifikasi dengan SAM yang ada di dalam kita. Nah, setelah ini di copy terus kemudian di paste di mana, di Notepad++, dan nanti ini di copy, tapi nanti kita ganti ya ini, karena bukan ini masih banyak bukan kesalahan tapi ketidak sesuaian dengan yang kita punya. Adapun yang lebih sesuai nanti akan kita kirimkan kodenya untuk di copy paste, terus kemudian disimpan dengan nama service user login PHP. Anda simpan di dalam htdoc, disimpan dalam htdoc. Nah, setelah disimpan di dalam htdoc, kita coba untuk login yang ada di modul. Kalau di modul ini perintahnya localhost 8081 ini karena dia berada di dalam port 8081. Tapi kalau kita menggunakan port yang default, kita tidak usah menggunakan diganti dengan yang kalau kita simpan tadi di dalam htdoc service user login PHP, tanda tanya username sama dengan ini niraf@gmail.com. ini adalah salah satu yang user yang sudah didaftarkan, passwordnya niraf. Ini kita enter. Nah, ada komentar self respon bahwasanya login. Kemudian yang kedua, kita coba dengan Postman. Kita tambahkan Postman dulu. Oke, kita menggunakan Postman ini ya. Nah, di Postman ini kita kita copy paste kan tadi ya. Maka sebenarnya yang kita lakukan adalah kita memberi key query parameternya username itu di value-nya diisi niraf@gmail.com, sedangkan passwordnya niraf. Kita send, maka hasilnya seperti berikut. Nah, ini silahkan nanti mahasiswa membuat video semacam ini persis dengan ini dengan nama sendiri-sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.